Ini adem banget ya mas. Madok adem ini. Oke teman-teman, ini saya coba cut off di 3,5 derajat ya. Siang hari panas terik ya. Ini siang hari jam berapa mas? Jam setengah 1. Jam setengah 1 siang ya. Ini saya coba jalan. Ini jam setengah 1 siang terik, panas terik. Ini dapat 3,7 ya. Untuk anginnya nomor 3. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Mas Tri. Oke teman-teman, kali ini saya kedatangan Starlet Capsule tahun 1991 ya. Jadi ini katanya pemiliknya dari semenjak beli belum pernah nyala AC-nya, dan ini mau dibenahi sistem AC-nya. Kalau kita lihat di sini untuk sistem AC-nya masih menggunakan R12. Nah, nanti akan banyak perubahan yang akan saya lakukan, mulai dari kompresor, kondensor, serta nanti pembersihan bagian evaporatornya dan pipa-pipanya dari oli-oli bekasnya ya. Selanjutnya nanti dari kelistrikan juga akan saya benahi, karena nanti sepertinya akan saya rubah menjadi elektrik. Jadi nanti saya ubah menjadi digital untuk termostatnya, karena ini sebelumnya udah dibandrek ya, mungkin rusak terus dibandrek dengan termostat yang puter itu, termostat yang biasanya dipakai untuk kulkas dan sebagainya, itu yang model punter. Kenapa saya menggunakan digital? Karena kalau untuk digital itu lebih praktis teman-teman. Jadi nanti suhunya bisa kita atur, jarak cut off-nya juga bisa kita atur. Jadi lebih praktis seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang akan saya sharingkan pada teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sebelum menyaksikan video ini, saya minta supportnya kepada teman-teman untuk subscribe, like, dan komen ya teman-teman, agar saya semangat untuk membuat video selanjutnya. Oke, untuk kondisinya ini masih menggunakan kondensor single flow. Ini nanti saya akan merubahnya menjadi multi flow. Nanti saya coba ukur berapa ya ukurannya yang masuk di sini. Saya ambil yang paling besar nanti, agar pendinginan bisa maksimal. Lalu di situ ada filter dryer ya. Filter dryer nanti akan saya ganti juga. Terus ini pipa-pipa, semuanya pipa-pipa akan saya bersihkan. Selanjutnya ini kompresor, sepertinya akan saya langsung ganti saja karena udah ngempos. Yang pertama udah ngempos, yang kedua ini udah lawas banget ya pemakaiannya, dari tahun berapa ya, tahun 91 sepertinya teman-teman. Jadi akan saya ganti sekalian agar lebih maksimal. Oke, selanjutnya kita akan melihat penampakan dalamnya. Nah, untuk dalamnya seperti ini. Di sini ada evaporator ya. Evaporatornya terletak di sini. Nanti akan saya lepas. Kemudian nanti akan saya bersihkan, saya turunkan dan akan saya bersihkan. Kalau kita melihat kondisi mesinnya, sepertinya ini harus dibenahi juga ya mesinnya teman-teman, karena ini olinya luber sampai mana-mana ya, rembes sampai mana-mana. Terus ini air juga habis, air cadangan juga habis. Terus ini air radiator juga habis, seperti ini, habis celing ini teman-teman. Jadi sebaiknya memang untuk
mesinnya juga nanti setelah AC-nya jadi kita lakukan pembenahan ya, agar nanti lebih maksimal untuk perjalanan, misal untuk perjalanan jauh seperti itu. Mari kita belajar menganalisa teman-teman, menganalisa bagaimana membenahi sistem AC pada mobil. Jadi saya di sini sekalian sharing kepada teman-teman, tindakan apa sih yang harus dilakukan penanganannya untuk mendeteksi kerusakan pada sebuah AC. Dari mobil ini saya lihat untuk kompresinya, kompresor sudah berkurang. Jadi untuk penanganan awal teman-teman menggunakan alat seperti ini manifold. Jadi teman-teman nanti pasang di low sama headnya ya. Nah setelah itu teman-teman tembak dengan angin 250 PSI, terus nanti sekalian ditunggu. Kalau saya biasanya saya tunggu semalaman ya, agar lebih mantep aja ya. Jadi nanti tahu mana kebocorannya. Dan ternyata ini kemarin saya tunggu semalaman, memang ada kebocoran sangat halus. Jadi saya memutuskan pertama kompresornya sudah ngempos, yang kedua ada kebocoran, dan kemarin diskusi dengan pemiliknya, ya udah dibenahi semuanya aja, yang penting maksimal. Dan setelah disepakati, saya sekalian upgrade semuanya, karena untuk single flow ini untuk siang hari itu ngos-ngosan ya untuk mendinginkannya, karena kalau single flow itu kan sifatnya mengalir muter-muter, beda dengan multiflow. Kalau multiflow itu langsung nyebar mendinginkan, dan dari siripnya juga berbeda teman-teman. Kalau single flow itu cuma berapa sirip, tapi kalau semisal gini, kalau single flow itu 10 sirip, kalau multiflow itu bisa sampai 24 sirip. Jadi pendinginannya lebih maksimal, buang panasnya lebih maksimal. Dan ini pentil-pentilnya kemarin saya coba lepas, ternyata udah getas. Terus ini juga pentilnya, yang ini juga udah getas, yang ini memang lumayan banyak ini nanti untuk eksekusinya ya. Dan untuk yang pertama saya akan melepas kompresor dahulu ya. Kompresor akan saya lepas dengan mengendorkan ini. Ini jadi kayak tensionernya ya, kita kendorkan. Untuk kompresornya seperti ini ya. Ini kompresornya. Nah, untuk kompresinya memang ini sudah tidak ada. Caranya seperti ini nyobanya. Klek, gini kita putar-putar. Ini loss banget ya. Ini sama sekali nggak ada kompresinya. Loh, nggak ada ya. Harusnya pss gitu. Ini nggak ada sama sekali, dan hisapnya juga nggak ada. Nah, dan ini kocak. Kalau dilihat dari ininya berlumuran seperti ini ya, baiknya agar pengerjaan juga cepat. Ini udah berumur, nggak perlu kita bandrek-bandrek atau reparasi ya, karena udah dari suaranya aja sudah kocak. Kemungkinan metal gundu, laker mataharinya itu juga udah itu rusak, kemungkinan udah aus. Jadi memang waktunya ganti ya gitu. Oke, ini akan saya bongkar nepelnya dulu dengan membuka baut L ini 1, 2, 3, 4 ini ya. Kemudian nanti saya bongkar juga ini centerpiece-nya sama magnet clutch-nya. Oke, untuk pulinya ini ada baut teman-teman, jadi bautnya ini dilepas saja seperti ini dilepas bautnya. Nah, setelah baut dilepas, di sini ada snap ring
Snap ring kita buka ya. Seperti ini, snap ring kita buka, baru kita angkat seperti ini. Nah, ini magnet clutch. Magnet clutch di sini nanti kita juga akan cek apakah masih bisa digunakan, layak digunakan ya. Kalau saya lihat fisiknya kok kayak udah itu ya, udah harus ganti, tapi kita cek dulu lah nanti. Nah, ini seperti ini snap ring untuk magnet clutch. Kita lepas, kemudian kita angkat magnet clutchnya. Jangan lupa di sini ada baut, nanti kita lepas dulu. Wah, Masya Allah. Kuat sekali ya yang masang bautnya ya. Oke, udah terlepas. Sebenarnya kalau cuma baut kayak gini nggak perlu terlalu kenceng banget ya teman-teman, cukup kira-kira aja. Ini kan cuma untuk kabel ground aja. Seperti ini magnet clutch saya lepas. Nah, ini yang namanya magnet clutch yang sering terbakar atau dan sebagainya ini teman-teman. Oke. Ini ganjel ringnya banyak banget ya. Oke, seperti ini ya kompresornya ya. Starlet kapsul. Ini contoh oli yang udah buruk seperti ini ya, oli AC. Nah, udah seperti ini olinya. Kita lihat nih, udah bener-bener hitam. Ini sepertinya kalau kayak gini ya memang harus flashing semuanya ya, harus dibersihkan semuanya kalau seperti ini. Seperti ini. Udah parah banget teman-teman. Nah, ini udah pipanya udah saya lepas, pipa yang low. Sebenarnya kalau pakai apa ini kayak apa namanya peredam ya, biar apa namanya dinginnya nggak keluar seperti itu. Ini pakai kayak spon itu. Nah, ini nanti coba akan saya buka semuanya, saya cek apakah pipanya ini juga ada kebocoran gitu. Ini akan saya sobek aja nanti pakai cutter. Oke teman-teman, untuk pipa kita sekalian bersihkan. Ini nanti saya ganti karetnya, dan ini kita bersihkan sampai nanti kelihatan warna pipanya. Ini kan kotor banget. Ini saya bersihkan menggunakan bensin ya, menggunakan bensin, nanti sampai bersih seperti ini ya. Ya biar mantep aja teman-teman, lihatnya tuh biar mantep gini. Oke, nanti kita lanjutkan untuk part yang lain, pipa-pipa yang lain sampai evaporator nanti kita bersihkan. Nah oke teman-teman, untuk pembersihannya seperti ini ya. Nah ini kan kerak-keraknya langsung hilang, langsung rontok menggunakan bisa pertalit, bisa pertamak ya. Nah ini kita bersihkan semuanya agar biar mantep aja teman-teman. Nanti dilihat itu seneng, jadi customer itu nanti lihat hasilnya bersih itu seneng ya, sesuai dengan pengerjaannya, maksimal ya teman-teman ya. Nah ini udah mulai bersih ya seperti ini. Oke, untuk pipa-pipa sekalian saya bersihkan teman-teman. Jadi benar-benar untuk pipanya bersih seperti ini. Ini tadinya kotor sekali ya.
Nah, ini dalamnya juga saya bersihkan, saya flashing pakai pertralit ya. Untuk bumper depan udah saya lepas, ini baru mau saya mal. Untuk kondensornya nanti maksimal bisa dipasang berapa. Ini ada contohnya, ini kondensor kijang ya, kijang aja segini, dan ini untuk starlet ini lebih panjang, jadi pendinginan harusnya nanti lebih maksimal. Terus ini sebenarnya ada ruang space lagi untuk kipas. Sebenarnya nanti kalau memungkinkan nanti mungkin bisa ditambah satu lagi ya. Jadi nanti 2 extra fan. Jadi pendinginan benar-benar lebih maksimal dan suhu yang tercapai nanti lebih cepat. Kalau ini sebenarnya udah berkarat seperti ini teman-teman. Udah berkarat banget untuk platnya ya. Tapi nanti saya coba dulu apakah ini masih nyala apa tidak. Sebenarnya ini kalau mau dinormalkan juga bisa, ini ada klaksonnya juga udah dilepas orinya ya. Ini orinya, dan ini kayaknya pasangan. Sebenarnya kalau dimaksimalkan masih bisa ini nanti lebih panjang kondensornya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya saya akan membongkar bagian evaporator. Untuk evaporatornya starlight itu berada di sini ya. Jadi nanti bisa membuka lacinya dengan dicongkel, bukan dicongkel ya, ini dipelengkungin gini terus ditarik aja, terus ada baut 2 di sini. Nah itu tinggal melepas baut aja. Nah untuk evaporatornya nanti bisa melepas ini di sini, di bawah 1, di sini 1, dan di atas 1. Tapi sebelumnya nanti teman-teman melepas ini dulu ya. Ini terus nanti kelistrikannya juga dilepas seperti itu ya teman-teman ya. Ini udah bandrekan ternyata. Jadi ini udah diganti ya modelnya. Oke, nanti kita coba maksimalkan saja menggunakan termostat digital. Oke, kita lepasi dahulu ya. Oke, ini kita tarik aja. Nah, oke teman-teman, seperti ini evaporatornya ya. Kita nanti cek ulang apakah ada kebocoran juga di evaporatornya ya. Oke teman-teman, untuk dalaman evaporatornya juga seperti ini ya. Itu banyak daun-daun juga. Nanti kita akan bersihkan. Ini juga ada apa ya nih? Ini apa ini? Ini banyak kotoran. Ada masker juga. Ini ada apa ini? Wah. Oh. Ini kemungkinan buat sarang tikus teman-teman, seperti ini. Evaporatornya seperti ini ya. Kita buka dulu. Seperti ini kotorannya. Nanti kita bersihkan. Nanti kita cek ya apakah ini bocor apa enggak ya. Oke, untuk kotorannya lumayan ya, seperti ini ya. Ini ada tanah juga, ini masuk semuanya,
Dan kalau lihat kondisinya seperti ini, udah pernah dilas juga. Ini sepertinya memang waktunya ganti ya. Coba nanti apakah mau untuk diganti atau enggak ya. Selanjutnya saya bersihkan pula kayak baut-bautnya kayak gini ya. Baut-baut saya bersihkan semuanya. Ini resistor juga sudah saya bersihkan. Ini amplifiernya juga sudah saya bersihkan ya. Untuk amplifiernya masih bagus. Terus wiring kabel-kabel ini saya bersihkan semuanya. Nah, ini masih model termostat seperti ini. Nanti kita ganti dengan digital agar nanti pendinginannya lebih maksimal ya. Tapi ini udah bersih semuanya. Kemudian nanti tinggal saya pasang ya. Nanti saya pasang, saya rakit. Untuk LPS, ini LPS-nya saya belum tahu ini masih hidup apa enggak. Nanti ketika sudah selesai nanti kita coba, kita beri tekanan apakah ini bisa bekerja ya. Jadi untuk LPS ini cara kerjanya seperti ini teman-teman. Ketika nanti ada tekanan freon sekitar 100 PSI, nah ini nanti akan bekerja. Nanti dia akan ini menjadi saklar, jadi akan on kompresornya. Nah, tapi nanti kalau tidak ada tekanan freon habis posisinya karena ada kebocoran. Nah, nanti ini LPS fungsinya mematikan. Jadi ini pengaman kompresor agar kompresor tidak rusak ketika freon habis. Nah, ini menurut saya ini komponen penting yang harus ada pada sistem AC. Seperti itu ya. Ini udah kita bersihkan blowernya. Tadi banyak daun-daunnya ya. Sekarang udah bersih, cuman itu plak-plaknya nggak bisa hilang. Oke teman-teman, untuk bagian kompresor, valve dan komponen lainnya seperti magnet clutch, puli udah saya bersihkan sekalian, saya cat ulang agar tampilannya bagus ya. Ini udah saya cat ulang sekalian gini. Oke, nanti selanjutnya saya akan melakukan perakitan ya di kompresornya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya yaitu kita perakitan kompresor. Di sini ada puli, ada centerpiece, di sini ada valve, di sini ada magnet clutch. Jadi sebelum kita pasang, kita harus mengecek. Kita cek dahulu untuk magnet clutch dengan seperti ini, dengan menggunakan multi tester ya. Seperti ini. Nah, ini berarti masih bagus, masih bisa digunakan. Jadi akan kita pasang saja. Dan di sini ada kompresor full gear dari Denso ya. Nah, untuk tahap pertama sebaiknya kita buang dulu oli yang bawaan dari pabriknya. Kemudian nanti kita bisa melihat atau kita bisa takar ulang ini sirunya bisa digunakan.
Oke, seperti ini ya. Kita tuang dahulu. Kita tuang sambil kita putar-putar seperti ini, pelan aja ya. Kita pastikan untuk olinya benar-benar habis, kemudian nanti kita takar ulang. Oke, ini sekitar segini ya. Nah, untuk olinya sebaiknya kita isikan 130 mili ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita buka seal yang baru loh. Nah, untuk perakitan kita pastikan untuk sealnya kita berikan oli ya. Jangan langsung dipasang. Jadi kita bersihkan, kita pastikan benar-benar bersih baru kita pasang. Caranya seperti ini teman-teman. Seperti ini aja. Nah, kenapa agar sealnya awet, tidak mudah bocor ya? Seperti ini. Kita pasang. Nah, oke. Selanjutnya kita pasang valve-nya ya. Seperti ini. Nah, jika dirasa udah kencang seperti ini teman-teman, kita bisa melanjutkan pemasangan seal yang bagian sini ada 4 seal lagi ya. Seperti ini ya, kita pasang. Untuk bautnya ini sebenarnya tadi kemarin ada yang rusak satu, jadi saya ganti sekalian. Dan untuk torsi pengencangan bagian valve jangan terlalu kencang teman-teman. Jadi sesuaikan aja karena di sini sudah ada seal karetnya seperti ini. Nah, nanti kalau dia ya disesuaikan aja lah. Yang penting jangan sampai merusak sealnya. Ini kita cek kembali, udah kenceng ya. Oke,
udah kenceng. Untuk selanjutnya kita bisa memasang magnet clutch ya. Cara memasang magnet clutch seperti ini. Nah, sesuaikan aja. Di sini kayak ada knock, kipas knock aja ya. Seperti ini. Kemudian ada kancingnya. Seperti ini. Kita bersihkan lagi. Nah, ini udah kekunci ya. Selanjutnya kita pasang pulinya. Oke. Nah, itu kita pasang snap ringnya ya. Sini ada snap ring lagi. Setelah kita pastikan udah kencang semuanya, kemudian kita pasang centerpiece-nya. Untuk pemasangan centerpiece kita sesuaikan. Jadi agar tidak berbenturan dengan pulinya ya ketika mesin berputar. Nanti ketika memutar puli, agar dia tidak berbenturan dengan centerpiece-nya. Kita tambahkan ini ring. Kita cek lagi. Di sini juga ada seperti knock-nya. Ya teman-teman, udah jadi untuk perakitan kompresornya. Nanti selanjutnya kita akan pasang di mesin ya. Oke, ini blowernya kotor sekali, nanti kita sekalian bersihkan ya. Ini nanti kita ganti sekalian. Ini sponnya udah getas seperti ini. Ini seperti ini spon ini teman-teman. Mungkin karena terlalu lamanya ya, daripada nanti malah AC-nya kotor, 2 kali kerja sampai ke evaporator, repot. Seperti ini ya, kita bersihkan nanti. Oke teman-teman, untuk selanjutnya saya akan melakukan perakitan blowernya ya. Jadi ini saya matikan aja yang pengambilan angin dari luar. Kemudian ini saya buatkan, nanti akan saya buatkan saranet kayak filter, jadi nanti tidak mudah kotor ya, seperti ini. Nanti akan saya buatkan ini malmalnya, jadi nanti angin dari dalam itu bisa tersaring. Oke, masih kencang sekali ya anginnya ya. Oke teman-teman, kali ini saya
coba berikan tekanan, saya cek kebocorannya, sambungan-sambungannya ya sebelum saya pasang. Jadi ini evaporatornya baru dan ekspansinya juga baru. Saya ingin mengecek pipa-pipanya ya, sambungan-sambungannya ya, apakah ada yang bocor halus atau enggak ya. Jadi saya berikan tekanan sekitar 300 PSI ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan perakitan evaporator. Oke teman-teman, tambahan, jadi ini di bagian blowernya saya tambahkan dengan busa. Saya kembalikan ke standar pabriknya dulu ya. Jadi di sini ada busa, ini saya kasih busa, kemudian ini juga sebelah sini. Jadi nanti angin dari blowernya itu nggak tersebar ya, nggak tersebar di sela-selanya, jadi nanti bener-bener rapet gitu ya. Ini saya buatkan rapi seperti ini ya, jadi nanti insya Allah angin yang dihembuskan itu maksimal. Oke, untuk pipa-pipa kita balut dengan spons kayak gini ya. Ini bagian low-nya agar pendinginan lebih maksimal, tidak tersebar dengan mesin ya. Untuk bagian LPS itu kan itu ya harus penyesuaian lagi, karena memang untuk LPS yang model jadul seperti itu nggak ada, dan ini saya buatkan biar lebih rapi ya. Saya sekun begini, kemudian saya kasih pengaman selongsong kayak gini ya. Oke teman-teman, untuk pipa dari kondensor ke dryer sudah saya las, dan ini oke, pas ya, dan tidak terlihat rapi ya pemasangannya ya. Saya maksimalkan bagus ya. Untuk bracketnya setelah terpasang begini, ini kemudian yang bracket dryer seperti ini. Oke teman-teman, ini hasil akhirnya. Saya berikan 2 extra fan agar pendinginan kondensornya lebih maksimal ya. Dan untuk bracket-bracketnya saya buatkan yang kuat seperti ini ya. Kemudian untuk bracketnya juga saya cat hitam agar tidak mudah berkarat. Ini kuat ya, nih ini kuat. Dan untuk wiring kelistrikannya seperti ini, saya berikan soket. Jadi nanti ketika perawatan pelepasan kondensor itu mudah, ataupun nanti ekstra fannya mati suatu saat, nah nanti pergantiannya mudah ya, nggak harus solasi kayak gitu ya. Kemudian untuk pipa-pipanya saya bikin simple agar aliran freonnya itu ya singkat, cepet gitu teman-teman. Oke, untuk blower sudah terpasang beserta kelistrikannya ya. Oke, selanjutnya kita pemasangan pipa, ke tes kebocoran, kemudian kita isi freon. Untuk filternya saya buat sendiri ya teman-teman. Jadi ini menggunakan yang biasanya untuk AC itu, terus ini nanti saya model baut, jadi besok pergantiannya mudah. Cuma ini tak kasih double tip aja. Oke, jadi penampakan filternya seperti ini ya. Saya baut 2,
Terus itu bagian atas saya kasih plastik seperti ini biar ngunci ini kenceng. Jadi ini nanti pergantiannya mudah. Jadi cuma kita lepas ini, terus nanti kita double tip, isolasi bolak-balik lagi ya. Seperti itu. Paling per 5 bulan kita ganti. Gitu teman-teman. Sangat murah untuk perawatannya, jadi karena cuma pakai selotip bolak-balik dan ini filternya harganya cuma 8 ribuan yang biasanya dipakai untuk AC rumah ya. Oke. Jadi ini kan kemarin untuk blowernya saya matikan untuk pengambilan udara luar. Nah, untuk keamanan, karena kalau ini di on-kan ke sini otomatis tidak bisa mendapatkan untuk udara masuk ya. Jadi udara masuk tidak ada. Jadi ini terpaksa saya matikan. Jadi nanti akan saya pasang ini saya buat sendiri pakai PCB. Ini cuma saya double tip aja. Jadi besok kalau mau diaktifkan lagi, mau di udara luar mau diaktifkan lagi, bisa di itu ya, dicopot lagi bagian blowernya. Soalnya kenapa teman-teman, kalau ini tidak saya matikan, takutnya nanti ada yang mengonkan sini. Nah nanti pipanya langsung beku teman-teman. Jadi karena tidak ada udara yang terhisap untuk blowernya ya, seperti itu. Dan ini akan saya pasang dahulu. Caranya seperti ini. Nah, oke, beres ya. Nah, ini cuma saya isolasi aja. Nanti besok sewaktu-waktu bisa diaktifkan kembali kalau pengen mengambil udara dari luar. Cuman saya nggak merekomendasikan karena malah bikin kotor ya. Oke, seperti itu. Untuk grillnya ini saya buat seperti ini. Jadi yang penting udah bisa berfungsi lagi ke kanan dan ke kirinya ya. Jadi anginnya fokus. Karena kalau ini beli sekeping ini bisa 80 ribuan ya. Jadi ini saya akali aja seperti ini ya. Nah kayak gini. Oke teman-teman, ini untuk mengecek kebocoran saya berikan angin dulu ya. Ini sekitar 300 PSI dan ini sudah ditunggu semalaman. Insya Allah ini udah aman dari kebocoran. Nanti akan saya isikan freon ya. Kita vakum, kemudian diisi freon. Oke teman-teman. Jadi ini ada relay lampu bekas dari mobilnya ya. Itu. Jadi ini dilepas. Kemarin saya lihat itu dilepas. Kurang tahu kenapa dilepas. Dan dikembalikan ke setelan awalnya, kelistrikan awalnya. Nah jadi ini nanti relay bekasnya akan saya gunakan, nanti akan saya instalasi ulang. Nanti fungsinya akan saya gunakan sebagai extra fan untuk kipas itu ya, kipas 2. Jadi kita bisa meminimalisir biaya, karena ini saya lihat masih bagus. Nanti saya tinggal itu aja, merakit ulang, nanti saya rakit perkabelannya. Oke teman-teman, untuk relaynya sudah saya wiring ulang. Jadi seperti ini. Ini nanti dapat aki, kemudian ini nanti dapat dari extra fan sebelumnya ya. Untuk kabelnya ini saya ganti beberapa karena kabel bawaannya itu sudah getas ya, dalamnya udah rusak dalamnya.
jadi pada putus-putus di dalam. Jadi mendingan saya ganti daripada nanti 2 kali kerja ya. Untuk saat ini proses pemvakuman ya, ini saya vakum menggunakan mesin vakum. Ini saya vakum kemungkinan nanti sekitar 2 jaman ya, agar lebih maksimal. Jadi ketika setelah divakum, kemudian kita buka kerannya yang low ya, biar dia menghisap freonnya. Kemudian kita diamkan sejenak biar freon bersirkulasi ke sistemnya, jangan langsung dinyalakan. Nah setelah itu sedikit tips juga, jadi kalau mengisi freon baiknya selang yang warna kuning juga kita vakum ya, yang termasuk yang merah juga kita vakum, agar udara benar-benar tidak masuk, murni freon. Caranya nanti kuning ini divakum, terus nanti ditutup kerannya, jadi semua selang tervakum ya. Nah ini sudah beberapa menit, akan saya coba nyalakan. Oke teman-teman, ini sudah saya isi freon. Saya coba maksimal di berapa derajat. Jadi untuk sensornya saya pasang di sini ya, di grillnya ya, angin grillnya. Ini saya coba dulu dia dapatnya di berapa maksimal. Ini 3 derajat. Masih terus turun. 2. Ini sampai ngembun ya, kayak gini. Ini juga nih. Oke teman-teman, ini sudah selesai, udah saya cuci. Nah ini cut off dan udah bersih. Ini saya coba tadi nyalakan 15 menitan, dan untuk speed anginnya saya atur di 3. Ini alhamdulillah udah mau cut off cepet, walaupun angin 3 ya, seperti ini, embun ya. Ini sampai belakang ya. Oke, alhamdulillah selesai ya.